Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara launching polling pilkada dan live fact checking pemilu 2024. Saya Latifah Nurfauzia yang akan memandu acara pada sore hari ini. Sebelum itu, tentunya saat ini saya tidak sendirian dalam mengisi acara ini. Di samping saya sudah ada dua narasumber yang akan memberikan tanggapan mereka dan bersama-sama meluncing acara ini secara langsung. Ada di samping kanan saya, yang pertama ada Pak Fritz V. Wongkar selaku Direktur Kabar Makassar, dan yang di samping kiri yang paling ujung ada Pak Romi Harminto selaku Komisioner KPU Kota Makassar. Jadi media sebagai bagian dari pilar demokrasi meluncurkan program polling untuk mengajak partisipasi publik di pemilu mendatang. Polling diketahui sebagai wadah masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan menyalurkan sikap politiknya terhadap suatu pasangan secara langsung, baik itu secara bebas, rahasia, tanpa harus diketahui identitasnya oleh kandidat yang dinilai. Nah, polling juga adalah penerjemah kehendak rakyat dalam bentuk yang real. Maka dari itu, hari ini Kabar Makassar meluncing polling calon gubernur dan wakil gubernur di website kabarmakassar.com. Juga kami mengumumkan bahwa Kabar Makassar dan jaringan cekfakta.com bersama media di seluruh Indonesia terlibat di dalam live debat Capres nasional dan live debat calon pemimpin daerah di pilkada mendatang. Nah, selanjutnya bagaimana nih kabar dari Pak Fritz dan Pak Romi? Kabar baik hari ini. Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Syukur sehat-sehat semua. Ya, jadi langsung saya mungkin akan saya tanyakan di pertanyaan pertama kepada Pak Fritz. Boleh Pak Fritz jelaskan alasan Kabar Makassar membuat polling pilkada dan terlibat dalam live fact checking pemilu 2024? Oke, baik, terima kasih Latifah. Jadi pemirsa dimanapun berada, dan juga Pak Romi, terima kasih sudah hadir di ruang studio Kabar Makassar. Untuk polling sendiri ini memang sebenarnya dari awalnya sudah lama sebenarnya. Kabar Makassar sudah 14 tahun, dari dulu memang sudah ada sejak pemilu 2000 berapa ya? Sebelum 2019 sudah ada, sebelumnya itu 2014 sudah ada. Jadi teman-teman pada saat itu sudah melakukan polling seperti itu, dan kembali kita hadir, dan tentunya ini bentuk tanggung jawab kami juga di Kabar Makassar untuk bagaimana masyarakat antusias untuk memilih tentunya gitu. Meskipun melalui polling, tapi kita mengajak mereka untuk bagaimana mereka untuk bisa berkontribusi, tentunya melalui media ini, mengajak untuk orang terlibat tentunya. Dan saya tahu bahwa di media terus terang sudah kalau dibilang istilahnya di media itu nggak asik juga kalau nggak terlibat dalam situasi pilkada ini gitu. Apalagi 2024 semakin memanas gitu. Dan kita tahu di pemilu sebelumnya tentunya ini menjadi bahan semangat kita di tahun 2024, tahun depan ini sudah tidak lama lagi. Dan kolaborasi tentunya di sini juga sudah ada Komisioner KPU Makassar, Pak Romi. Kita tahu di bagian perencanaan dan data ini memang tugas-tugas dari kami, apalagi di kantor ini ada fact checker, itu tim cek fakta dari Kabar Makassar yang sudah bersertifikasi Google. Itu kita sudah belajar dari beberapa tahun lalu dan terlibat dalam live debat Capres dan Cawapres gitu. Jadi tiap sebelum pilkada ada 2 atau 3 tahun 2019 ada 2 orang termasuk saya kemarin ikut terlibat untuk kegiatan-kegiatan mengcounter gitu. Makanya termasuk di polling-polling ini juga kemarin banyak yang membuat informasi-informasi palsu. Dan kita tahu tugas-tugas kita sebagai media juga bagaimana membuat satu wahana untuk membantu KPU tentunya untuk mengcounter informasi-informasi palsu, dan tentunya juga beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Kabar Makassar. Tentunya ini menjadi bagian satu sarana untuk membuat masyarakat
ikut terlibat memilih gitu, bebas gitu. Jadi dan rahasia pastinya. Jadi tidak serta-merta kita tahu yang memilih siapa, identitasnya terbuka seperti itu. Jadi kita mengajak pemirsa, tentunya masyarakat juga untuk terlibat dalam pemilihan ini. Oke, mungkin itu soal pollingnya. Oh iya, oke. Lalu bagaimana sih Pak cara kerja dan prosesnya? Oke, jadi cara kerjanya mungkin teknis, mungkin di kantor ada memang tim. Jadi tim cek fakta akan melakukan sudah melakukan technical meeting untuk bagaimana prosesnya. Jadi saat ini memang sudah ada di websitenya, sudah ada itu polling pemilihan gubernur saat ini. Untuk pemilihan gubernur sudah ada dan wakilnya, dan mungkin bulan ini sudah mulai Mei nanti kita umumkan siapa lagi yang polling terbanyak untuk pemilihannya. Begitu juga nanti wali kota dan kepala daerah di 24 kabupaten kota. Nanti kita akan coba berikan ruang di dalam, dan tentunya ini kita menjaga kerahasiaan juga dari para pembaca kabar Makassar dan pemilih di polling tersebut. Oh iya, jadi tersedia pollingnya di website tersedia, sudah ada di website. Jadi pertanyaan selanjutnya untuk Pak Fritz, jadi apa harapan Pak Fritz dalam kegiatan ini? Ya, kalau harapannya ya jelas. Tadi saya berharap bahwa pembaca kabar Makassar dan tentunya masyarakat banyak untuk lebih lebih antusias, lebih bersemangat untuk memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan, dan tentunya 2024 kita menggaungkan semangat masyarakat. Apalagi saya sampaikan bahwa pembaca di kabar Makassar itu rata-rata usianya 15 sampai 37 tahun. Kemarin saya sudah coba di Google Analytics dan cek di tim IT. Jadi ternyata banyak anak milenial juga di dalam untuk melihat apa-apa yang dibahas di kabar Makassar, dan ini kita coba rangsang mereka untuk ketertarikannya untuk mengajak memilih pemimpin untuk masa depan negara ini. Tentu khusus mungkin di Sulawesi Selatan, dan terlebih lagi di kota kita ini, di kota Makassar. Ya, jadi pembaca kabar Makassar kebanyakan dari generasi muda. Ya. Jadi terima kasih Pak Fritz atas tanggapan yang telah diberikan. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama untuk Bapak Romi, selaku penyelenggara pemilu, bagaimana nih tanggapan Bapak Romi melihat acara yang seperti ini, Pak? Ya, jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama itu bahwa pemilu atau pilkada itu merupakan perebutan kekuasaan yang terlegitimasi. Artinya apa? Bahwa kita melihat sejarah Troya, Spartan dan sebagainya itu dengan darah gitu, perebutan kekuasaannya. Berarti ketika kita berbicara tentang perebutan kekuasaan, kita ada sesuatu yang dikorbankan. Tapi alhamdulillah saat ini kita menganut asas demokrasi. Kembali ke referensi demokrasi itu sendiri secara klasik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau saya bisa menafsirkan demokrasi itu no man left behind. Tidak ada orang yang kita tinggalkan. Artinya apa? Bahwa ukuran demokrasi suatu bangsa itu diukur sejauh mana masyarakatnya bisa mengakses informasi terkait pemilu maupun pilkada itu. Jadi kita tidak bisa berbicara demokrasi ketika kita menanyakan kepada masyarakat, Anda pilih siapa, Anda pilih kenapa Anda pilih itu, dan mereka tidak tahu dan tidak mau tahu. Sejalan dengan hal tersebut, polling ini merupakan salah satu instrumen yang bisa mengukur demokrasi kita. Bagaimana kekuatan, bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap demokrasi kita, bagaimana masyarakat bisa mengakses, itu yang utama. Demokrasi itu akses. Demokrasi sama dengan akses. Artinya sejauh mana masyarakat bisa mengakses terkait demokrasi, maka sejauh itu pula pengetahuannya. Jadi kalau dikatakan apakah polling ini penting, saya bilang sangat penting. Karena kita di sini kita bisa mengukur, nggak main-main loh. Kita bisa mengukur demokrasinya ini. Warga Kota Makassar yang membaca misalnya kabar Makassar, bisa mengakses websitenya kabar Makassar. Kita bisa tahu, oh Makassar itu demokrasinya begini karena yang mengakses itu tinggi.
Ya kan, semakin tinggi yang mengakses, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang responden yang hadir memberikan suara polling, itu semakin nilai demokrasi kita semakin tinggi. Kita tidak berbicara tentang siapa dan harus siapa yang bisa banyak, enggak, tapi kita harus tahu bahwa siapa yang mengakses siapa gitu. Kita harus tahu bagaimana ini masyarakat bisa mengakses semua informasi lewat media-media begini, lewat polling, lewat informasi-informasi yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis. Kira-kira. Ya, jadi acara launching polling seperti ini memang sangat diperlukan, Pak, ya. Sangat-sangat diperlukan. Acara pemilu pilkada utamanya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa nih harapan Pak Romi dalam acara polling ini? Sebenarnya simpel. Harapan kami dari tim penyelenggara ini ya sangat sudah berkait kelindahan dengan teman-teman di jurnalis, kita bagaimana mengabarkan informasi yang sementara terjadi, kondisi tahapan dan sebagainya. Yang kedua, harapan kami ketidakberpihakan media kepada calon tertentu. Bagaimana media di sini hadir sebagai pemberi instrumen, pemberi pengetahuan kepada masyarakat yang tidak berpihak kemana-mana, sehingga masyarakat ini bisa melihat bahwa ini media objektif. Karena kenapa? Mohon maaf aja, ketika ada media yang sudah agak berat sebelah, itu tidak akan dilirik oleh masyarakat lagi. Nah, jadi kepercayaan masyarakat kepada media itu akan berkurang. Oleh sebab itu, harapan kami itu satu, bagaimana transformasi informasi dari tahapan pemilu maupun pilkada ini bisa istilahnya disampaikan kembali dijembatani oleh teman-teman media. Yang kedua, bagaimana media bisa berdiri tegak sebagai pemberi kabar kepada masyarakat. Penyebaran informasi secara objektif. Betul. Jadi kedepannya untuk Pak Romi, apakah KPU Kota Makassar berencana akan melakukan kolaborasi bersama dengan media-media lokal, khususnya di Kabar Makassar, khususnya pada Kabar Makassar? Kami di 2009 sudah berkolaborasi habis-habisan. Jadi 2019, pada pemilu 2019 kami sampai membuatkan tim khusus untuk teman-teman media. Kemudian pas 2020 kami, pokoknya kalau dibilang alhamdulillah ya, kalau untuk KPU Makassar sama teman-teman media kita welcome, sangat-sangat welcome. Karena kami menganggap bahwa kerja-kerja demokrasi itu harus diberitakan. Jadi untuk ke depan, kenapa tidak? Pasti akan ada. Kita akan membangun kerjasama untuk dengan teman-teman media. Kolaborasi penting itu. Betul sekali. Jadi kedepannya juga kolaborasi KPU Makassar bersama media-media lokal yang ada di Kota Makassar itu diharapkan bisa lebih klop ke depannya. Akan ditingkatkan ke depannya. Baik. Jadi mungkin sekian pemirsa terkait tanggapan dari kedua narasumber kita terkait acara launching polling pada sore hari ini. Jadi selanjutnya kita memasuki puncak acara launching. Untuk itu saya persilahkan narasumber dan seluruh kru di studio untuk berpartisipasi dalam menghitung mundur acara launching polling pilkada dan live fact checking pemilu 2024. Boleh berdiri izin? Ya. Mari. Oke, dihitung. Oke, sudah Kak, mari kita sama-sama menghitung mundur acara launching polling pilkada dan live fact checking pemilu 2024. 5, 4, 3, 2, 1.
Jadi acara launching polling Pilkada dan fact checking pemilu 2024 telah launching di Kabupaten Makassar pada sore hari ini secara resmi ya. Dengan ini menandai bahwa Kabar Makassar, jaringan kabar grup Indonesia akan ikut dalam proses polling pemilu di sejumlah kota di Indonesia dan ikut live fact checking pemilu dan debat Capres Pilkada 2024. Mungkin sekian, saya Latifah Nufozia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.